Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ketemu lagi dengan Yandayono ya di sini ya. Oke, ulangi lagi. Kita salamnya harus dengan semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini ya, alhamdulillah Allah memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita panjang umur, Allah memberikan anggota badan kita lengkap bisa berfungsi seperti sedia kala ya, dan kita harus selalu bersyukur karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat yang diberikan. Kalau semakin kita bersyukur sehat, Allah akan kasih sehat lagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa melihat, insya Allah mata kita akan lebih dijaga oleh Allah ya. Kita bersyukur hari ini bisa bicara, Allah akan menambahkan lebih ya, kita bisa bicara dengan yang baik-baik. Kita bersyukur hari ini masih ada, kita masih punya orang tua, mama, papa, kakek, nenek ya, insya Allah Allah berikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, Yandayono hari ini berada di gazebo ya, di belakang sekolah. Kalau kalian nanti insya Allah pandeminya segera berakhir, kalian akan main di sini ya, di Sikat tuh ada seluncuran, kita bisa main di sini ya. Oke, yang kedua lupa Yandayono sampaikan adalah salam kita, sholawat kita kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang menjadi idola kita, jangan lupa ya, idola kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang belum semangat dulu ya. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ditambah yes 3 kali, yes. Oke, baik anak-anak, pada pertemuan PAI kali ini, pendidikan agama Islam pada hari ini, kita akan belajar tentang cinta Al-Quran. Nah, ini Yandayono bawa nih, namanya Al-Quran. Nah, siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Oh, ada yang sudah bisa, ada yang masih belajar. Ini adalah Al-Quran. Isinya apa? Kita lihat ya, Al-Quran itu apa sih? Nah, seperti ini ya. Huruf-hurufnya adalah huruf Arabiyah, huruf Arab. Ya, kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Nah, ya, apa sih manfaatnya Al-Quran? Nah, nanti kita akan belajar biar kita paham kenapa kita harus baca Al-Quran. Kenapa kita harus sering membaca Al-Quran. Apa sih manfaatnya? Ya, nanti kita belajar ya. Nah, sebelumnya semangat dulu. Semuanya semangat, fokus. Lihat Yandayono, nggak ada yang lagi ngantuk. Semuanya sudah sarapan, semangat ya. Oke, baik. Al-Quran, anak-anak. Apa ya Al-Quran itu, kita sering dengar Al-Quran. Nah, kalau kita hafal rukun Islam ada berapa? Pintar, ada 5 rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang mampu. Oke, tapi nggak ada tadi di sini ya, ternyata ada di dalam rukun iman. Ada yang keberapa? Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Nah, Al-Quran ini masuk ke dalam rukun iman. Di mana? Siapa yang tahu rukun iman? Ya, kemarin kan sudah Yandayono pernah ajarkan tentang iman, tapi belum tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah. Yang keempat adalah iman kepada kitab Allah. Yang kelima iman pada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ada di dalam rukun iman yang keempat. Ya, yang keempat. Al-Quran itu adalah firman Allah. Nabi kalam, ucapan Allah ya, firman Allah
yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Ada juga yang lewat malaikat Jibril. Ada juga yang Nabi Muhammad langsung dari Allah langsung. Ada juga lewat mimpi. Nah, itu Al-Quran, firman-firman Allah yang disampaikan oleh Allah ke Nabi Muhammad, kemudian oleh para sahabat ditulis, dikumpulin. Al-Quran itu ada sekitar 30 juz ya, 30 juz dalam satu Al-Quran gini ya, isinya 30 juz, sekitar ayatnya sekitar 6.250 ayat, sekitar segitu ya. Ada 114 surat. Nah, inilah Al-Qur'an ya, merupakan kalamullah, firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ya. Nah, Al-Qur'an itu adalah kitab suci umat Islam. Semua umat agama itu punya kitab suci. Nah, kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Jadi kita harus bangga kita punya kitab suci. Isinya apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu isinya adalah jalan petunjuk. Ya, petunjuk kemana? Ke rumah kita nanti. Rumah kita nanti di mana? Di surga. Rumah kita nanti di surga, di taman-taman kayak gini ya. Rumahnya sangat indah yang terbuat dari emas, berlian, mutiara. Rumah kita indah banget. Ya, luas lagi, kamar-kamarnya sejauh mata memandang. Nah, itu rumah kita. Nah, kalau kita mempelajari Al-Qur'an, maka itulah jalan menuju ke rumah kita, menuju ke surga ya. Nah, itulah mengapa kita harus cinta dengan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ini anak-anak, dalam Al-Qur'an ini tulisannya adalah bahasa Arab. Kenapa sih ditulis dengan bahasa Arab, Pak? Tidak dengan bahasa Indonesia? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling lengkap ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Makanya dipilihlah bahasa Arab, dan bahasa Arab ini adalah nanti di akhirat di surga bahasanya tuh menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak bisa baca Al-Qur'an, gimana kita mau bisa belajar bahasa Arab? Makanya mulai sekarang kita harus semangat belajar Al-Qur'an ya. Siapa yang sudah Al-Qur'an tunjuk tangan? Adakah? Oh, ada. Siapa itu ada di kelas Mekah, ada yang sudah Al-Qur'an ya. Siapa yang sudah Umi 6? Oh, ada juga Umi 4, Umi 5, ada ya. Yang belum masih Umi 1, nggak apa-apa. Semangat, harus tetap semangat ya. Oke, anak-anak, dan Allah itu maha sangat penyayang ya. Sangat penyayang gimana? Kalau kita membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan pahalanya bukan untuk kita aja, juga untuk orang tua kita ya. Contohnya ya, Al-Qur'an itu pahala yang pertama ya. Al-Qur'an itu akan memberikan pahala, menentukan surga kita nanti di mana itu dengan Al-Qur'an. Ya, dalam firman Allah ya dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an yang masih terbata-bata, yang masih belajar, bacanya susah ya, abata, ja'ala. Nah, masih kayak gitu, Allah tetap kasih pahala. Pahalanya adalah setiap huruf itu dikalikan 10 kebaikan. Misalnya baca abata. Nah, berapa huruf abata? 3 huruf kan, abata. Itu pahalanya 3 dikalikan 10. Nah, apalagi kalau kita bacanya 1 lembar Umi, 2 lembar, tiap hari kita baca, itu pahalanya dikalikan 10. Nah, dan juga ini yang maha penyayangnya Allah, begitu sayangnya Allah adalah kita kesulitan baca ja'alah. Nah, kayak gitu. Kesulitannya ini dikasih pahala juga sama Allah. Nah, betapa hebat Allah ya, betapa sayang sama Allah. Allah tuh sayang kepada kita ya. Dan untuk orang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, anak-anak kalian yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, itu pahalanya yang baca Al-Qur'an sudah bagus, sudah sesuai tajwidnya, tartil bagus, itu pahalanya apa? Di akhirat nanti surganya dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Oh, pasti keren kan? Rumahnya adalah sekampung dengan para malaikat yang mulia. Pasti luar biasa ya. Pasti seneng dong ya dengan para malaikat. Itu pahalanya.
Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita rajin membaca Al-Quran, ya, sudah sampai umi 1, 2, 3, 4, 5, sampai Al-Quran, apa pahalanya yang luar biasa? Apa pahalanya itu akan diberikan juga kepada orang tua kita, kepada mama papa kita. Bayangin, nanti mama papa kita akan mendapatkan mahkota yang dari cahayanya yang sangat terang seperti matahari, mahkotanya indah sekali. Padahal orang tua kita nggak baca Al-Quran. Pahalanya dari kalian yang rajin membaca Al-Quran, itu pahalanya diberikan kepada orang tua. Makanya di akhirat ada orang tua yang heran, ya Allah, saya tidak pernah membaca Al-Quran segini banyaknya, kenapa saya dapat mahkota yang indah? Dari siapa ini? Kata Allah, itu adalah dari anakmu yang rajin membaca Al-Quran. Nah, kalian yang mau berbakti kepada orang tua harus semangat belajar umminya, harus sampai Al-Quran. Yang sekarang masih umi 3 semangat, masih umi 2 semangat, ya, harus kejar, masih kecil ya, masih semangat, masih banyak waktu untuk belajar, ya. Maka anak-anak sekalian harus semangat, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di hari akhirat, akan menjadi penolong kita. Jadi kita jangan malas belajar membaca Al-Quran. Tetap semangat ya. Pak Yono pingin, Yanda Yono pingin kalian terus belajar umminya sampai Al-Quran, ya, supaya orang tua kalian mendapatkan mahkota yang indah dari Allah. Itu ya, nanti minggu depan kita akan membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas. Mulai sekarang kalian hafalin dulu ya surat Al-Ikhlas. Pasti sudah hafal ya, JTK, cuma Pak Yandayono pengen membacanya dengan benar, sesuai hurufnya, makhrajul hurufnya, tajwidnya juga harus benar. Oke, demikian Yandayono sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Yandayono sendiri, bagi kalian. Dan jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari mengaji Al-Quran ya. Oke, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.